Bro, lu harus tahu nih update terbaru soal proyek Warhammer 40K-nya Henry Cavill di Amazon Prime Video. Jadi gini, si Superman kita ini lagi bener-bener fight habis-habisan, bukan ngelawan monster, tapi ngelawan potensi blunder produksi. Menurut info dari MovieWeb, Cavill nggak cuma duduk manis sebagai aktor utama dan eksekutif produser, tapi dia juga turun tangan langsung buat ngelakuin yang namanya lore audits. Buat lo yang awam, ini ibarat dia jadi polisi skena atau dosen penguji skripsi super galak yang ngecek setiap detail biar nggak melenceng dari sumber aslinya. Dia nggak main-main bro, dia ngecek lebih dari 300 baris dialog, istilah teknis, sampai detail pembangunan dunianya satu persatu. Dedikasinya Cavill ini levelnya udah sakit dalam artian positif. Dia sibuk memverifikasi skema warna cat armor pasukan Space Marine, ngecek silang ikonografi atau lambang-lambang kekaisaran, sampai mastiin cara pengucapan istilah High Gothic ini tuh semacam bahasa Latin versi masa depan suram yang dipakai di sana, supaya bener, terutama buat kata-kata ribet kayak Adeptus Astartes. Intinya, dia mau ngejaga nuansa grimdark khas Warhammer 40K tetap otentik. Cavill sendiri bilang di tahun 2025 kemarin kalau Warhammer ini yang tricky dan kompleks banget. Justru itu yang bikin dia demen. Dia pengen mastiin nggak ada yang lolos dari pengawasannya biar cerita yang udah dicintai fans selama puluhan tahun ini nggak rusak pas diadaptasi. Ini proyek impian dia yang udah diumumin sejak 2022 bareng Vertigo Entertainment dan jelas dia nggak mau ini gagal. Nah, tapi ada kabar yang agak bikin fans gigit jari soal kapan rilisnya. Bulan Januari kemarin, CEO Games Workshop Kevin Rountree ngasih update. Dia bilang kalau proyek live action ini masih dalam tahap pengembangan bareng Amazon MGM Studios, Cavill, dan Vertigo. Si CEO ini ngomong jujur banget, katanya hal ginian emang butuh waktu bertahun-tahun. Yang bikin agak frustrasi, dia bilang pengiriman itu di luar kendali kami dan dia nyerahin urusan itu ke partner mereka. Jadi bolanya ada di Amazon sekarang. Walaupun belum ada tanggal rilis, Cavill tetap janji kalau dia dan timnya bareng otak-otak jenius dari Games Workshop lagi sibuk di ruang konsep, ngubek-ngubek kitab-kitab tua dan teks asli buat nerjemahin materi gila ini ke layar kaca. Jujur aja, ngeliat tingkah Henry Cavill di sini, gue ngerasa dia tuh kayak lagi balas dendam. Atau setidaknya trauma berat sama pengalaman dia di The Witcher dulu. Lu pasti inget kan gimana dia cabut dari sana karena tim penulisnya dianggap nggak menghormati materi aslinya. Nah, di Warhammer 40K ini, dia nggak mau kejadian itu keulang. Dia pakai topinya sebagai eksekutif produser bukan cuma buat pajangan nama, tapi beneran buat jadi gatekeeper atau penjaga gawang kualitas. Sikap dia yang sampai ngecek warna cat armor dan pelafalan bahasa fiksi itu sebenarnya agak toksik kalau lu jadi rekan kerjanya. Pasti capek banget ngadepin perfeksionis kayak dia. Tapi buat kita penonton dan fans, ini jaminan mutu. Mendingan dia rewel sekarang daripada kita dapat serial sampah hasil adaptasi setengah hati ala Hollywood yang cuma mau ngeruk duit doang. Biar lu makin paham konteks kenapa Cavill sampai segitunya, lu perlu tahu kalau Warhammer 40K itu bukan sekedar game tembak-tembakan biasa. Ini adalah hobi tabletop wargaming di mana pemain harus merakit dan mengecat sendiri miniatur tentara mereka. Jadi warna armor dan detail lambang itu sakral banget buat komunitasnya. Salah warna dikit bisa beda faksi dan beda ideologi. Selain itu, lore atau cerita latar belakang Warhammer 40K itu tersimpan di ratusan novel yang diterbitkan oleh Black Library, penerbit buku Games Workshop. Saking banyaknya, materi ini udah numpuk selama hampir 40 tahun sejak edisi pertama rilis tahun 1987. Jadi, pas Cavill bilang dia lagi ngubek-ngubek kitab tua, dia nggak lagi hiperbola. Dia beneran lagi berhadapan sama gunung materi sejarah fiksi yang lebih tebal dari sejarah beberapa negara asli di dunia nyata.